Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Seperti biasa, pada malam hari ini saya dan Kang Surya akan berbagi sebuah kisah. Kisah kali ini datangnya dari Mas Restu yang sudah mengirimkan sebuah kisah pengalaman masa kecilnya di daerah Magetan. Nah, belakangan ini Kang Surya lagi rame nih masalah cek hodam dan lain sebagainya ya. Lagi trending ya Pak. Ternyata kisah dari Mas Restu ini hampir berhubungan dengan Masih ada hubungannya lah Iya. dengan hodam yang lagi rame sekarang ini Pak Cek. Nah, bagaimana sih kisah dari Mas Restu ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya Pak Cek. Jadi Mas Restu ini berbagi cerita masa kecilnya, masa kanak-kanak ya, kira-kira ya hampir 30 tahun yang lalu lah. Jadi dia ini masih tinggal di Magetan, di mana di kampungnya itu masih cukup kental ya, nuansa desanya itu cukup kental. Jadi antar rumah itu agak ada jarak, ada jauh gitu. Terus masing-masing rumah itu biasanya punya pekarangan sendiri. Bahkan ada di pinggiran perkampungan desanya itu ada kayak tempat kosong di mana di situ masih banyak pekarangan yang ada tanaman-tanamannya, dan itu ya jauh dari pemukiman penduduk. Jadi ya nuansa desanya itu cukup kental banget, sehingga Mas Restu ini punya kebiasaan sering main bareng sama teman-temannya. Jadi katanya ya siang hari pulang sekolah main, terus sore kalau ada waktu longgar juga main, bahkan malam hari kadang-kadang kalau pas lagi rame-ramenya misalkan ada mainan musiman gitu, mereka main bareng. Termasuk juga kalau pas lagi ada padang bulan, terang bulan gitu, jadwalnya wah ini malam ini bulan purnama agak terang ya, anak-anak itu main semua. Jadi ya masa kanak-kanak Mas Restu ini sebenarnya cukup menyenangkan lah, menggembirakan lah. Jadi dia itu merasa punya banyak kenangan, termasuk kejadian yang dia alami kira-kira hampir 30 tahun yang lalu ini Pak Ceng. Jadi seperti biasa Mas Restu waktu itu masih ingat, malam itu rencananya dia dan sama teman-temannya itu sudah janjian waktu sekolah. Jadi sepulang sekolah mereka berencana nanti malam kita main bareng, karena malam nanti itu malam ya terang bulan lah. Terus mereka juga punya banyak mainan-mainan baru, mainan anak-anak. Jadi mereka berencana malam itu rame-rame, yuk kita nanti malam main-main bareng yuk, sekalian juga ajak teman-teman kampung. Jadi nggak sekedar teman sekolahnya Mas Restu aja, jadi teman-teman tetangganya yang seusia, yang sebaya itu diajak rame-rame supaya nanti malam itu main bareng. Nah, ketika mereka sudah pulang dari sekolah, siang hari mereka juga beraktivitas, istirahat, kemudian sorenya sudah tahu, wah nanti malam jangan lupa ya, nanti kita main sama teman-teman. Akhirnya sehabis maghrib, Mas Restu itu keluar dari rumahnya, berencana bertemu dengan kawan-kawannya itu di lapangan desa, lapangan kampung itu Pak Cek. Jadi mereka itu berencana main bareng di sana rame-rame. Mas Restu ini waktu itu ada halangan gitu. Jadi dia itu agak lama, mungkin kalau nggak salah itu katanya disuruh makan dulu sama orang tuanya, disuruh makan karena mungkin khawatir pulangnya nanti nggak sempat makan, jadi disuruh makan duluan. Jadi habis maghrib itu Mas Restu terpaksa nurut sama ibunya, jadi ya udahlah makan dulu. Akhirnya ketika sudah agak lama, teman-temannya itu kayaknya sudah berangkat semua, jadi dia itu ketinggalan Pak Cek. Ya dengan sedikit menggerutu waktu itu, waduh gara-gara disuruh makan, jadinya ya malah teman-teman kayaknya udah pada berangkat duluan ini ke lapangan. Kalau datang terakhir gini nggak enak, teman-teman sudah mulai main, biasanya ya dapat kebagian jatah main, istilahnya bagian yang nggak enak katanya gitu Mas Restu. Dia cepet-cepet jalan sambil setengah berlari menuju lapangan ya, karena waktu itu belum gelap banget. Habis maghrib itu masih dia itu melihat
bulannya itu kayak bersinar terang gitu, Mas Restu ini cepet-cepet katanya berlari menuju lapangan. Nah pas lagi asik berlari menuju lapangan, dia itu kayak apa, teralihkan gitu Pak Jack, di salah satu halaman rumah tetangganya. Jadi Mas Restu itu punya salah satu tetangga yang termasuk orang terpandang gitu di kampungnya, rumahnya agak gede, terus halamannya juga agak lebar, terus dia juga punya mobil karena mungkin waktu itu katanya di kampungnya nggak banyak orang yang punya mobil. Loh, di halaman itu kok kayaknya ada kayak orang-orang yang lagi pakaiannya itu aneh gitu, kayak orang mau berangkat festival atau pesta atau karnaval gitu. Nah, Mas Restu ini bingung, dia melihat sejenak, masa ini mau ada acara sih? Tapi kemudian dia istilahnya bodo amat lah, jangan-jangan teman-teman sudah nungguin di lapangan, jadi dia berpikirnya hanya melihat sekilas gitu, karena lapangannya itu bersebelahan dengan rumah tetangganya ini tadi Pak Jack. Ketika mau sampai ke lapangan, Mas Restu ini merasa ada yang aneh, loh kok lapangan sepi, padahal dia itu sudah yakin betul dari rumah, dari kejauhan itu dia ngelihat lah di lapangan itu kayak sudah banyak anak-anak yang tadi berlarian. Tapi setelah dia ngelihat ke halaman tetangganya itu tadi, kok tiba-tiba ngelihat ke lapangan itu tahu-tahu sepi Pak Jack. Nah sementara Mas Restu ini kebingungan, lah ini teman-teman kemana? Di belakangnya itu terdengar suara kayak orang-orang lagi berjalan sama bercakap-cakap gitu Pak Jack. Tapi Mas Restu itu nggak bisa nangkap kata-katanya. Dia itu ingat kalau di belakang itu ada rame gitu, orang-orang pada jalan terus sambil berbicara tapi kayak menggerutu gitu, katanya suaranya nggak jelas, jadi menggerutu. Mas Restu menoleh lagi, ternyata di halaman rumah tetangganya itu tahu-tahu sudah banyak berkumpul orang-orang Pak Jack, yang mereka itu pakai pakaian aneh gitu, kayak mau karnaval, persis seperti yang dia lihat pertama kali. Yang dia lihat tadi kan hanya ada 1-2 orang, tapi kali ini kelihatan banyak banget Pak Jack, banyak banget. Terus pakaiannya itu warna-warni, terus bajunya juga warna-warni, ada hiasannya yang gemerlapan, jadi pakai penutup kepala. Terus ya Mas Restu waktu itu kayak heran, loh ini kok malam hari ini kok kayaknya mau ada karnaval ini. Mas Restu bayangannya cuma satu, jangan-jangan teman-temannya itu ikut di rombongan yang sekarang lagi berkumpul di halaman rumah tetangganya itu. Nggak lama kemudian rombongan itu kayak ada yang ngomando gitu Pak Jack. Mereka itu tahu-tahu berjalan berbaris bareng-bareng menuju ke arah lapangan. Wah Mas Restu curiga, wah ini pasti nih anak-anak ini teman-temannya ikut ke sini semua. Karena kan biasanya kalau anak-anak itu ngelihat ada kayak rombongan mau karnaval atau pawai gitu, pasti mereka itu berlarian ngikutin di belakangnya atau di sampingnya gitu. Jadi Mas Restu itu merasa, wah jangan-jangan anak-anak ikut di sini, teman-temannya dia itu ikut di rombongan ini. Dia itu jalan ngikutin rombongan itu Pak Jack. Dan yang nggak pernah dibayangkan Mas Restu waktu itu ya, di kondisi lapangan itu kan awalnya siang hari itu dia tahu di sana itu nggak ada lampu penerangan. Jadi biasanya lampu penerangan itu hanya dari rumah tetangganya yang agak gede itu tadi. Tapi Mas Restu waktu itu merasa ketika orang-orang berpakaian aneh dan warna-warni itu tadi berkumpul di lapangan itu kayak berubah jadi terang benderang gitu Pak Jack. Mungkin orang-orang yang pawai itu tadi ya kayak bawa alat penerangan sendiri, entah itu bawa kayak lampu-lampu yang menyala gitu. Tapi Mas Restu ingat betul, dia itu sama sekali tidak berpikir apa sih yang dibicarakan orang-orang. Yang dia dengar itu kayak suaranya itu riuh, rame. Mereka itu saling berbicara satu sama lain, tapi nggak ada kata-kata yang bisa ditangkap sama Mas Restu. Termasuk juga Mas Restu itu melihat kayak orang-orang ini bawa benda yang itu bisa memancarkan cahaya, tapi Mas Restu itu waktu itu tidak tahu itu lampu atau obor atau api, itu nggak tahu Mas Restu. Jadi yang dia rasakan waktu itu, orang-orang itu sudah berkumpul riuh semua, kemudian juga lapangan jadi terang benderang dan orang-orang itu kayak berbaris menjadi satu gitu. Mas Restu kebingungan, waduh ini teman-teman di sebelah mana ini ya? Karena dia bingung mau masuk ke dalam barisan, dia juga nggak tahu. Akhirnya Mas Restu itu berjalan mengelilingi barisan orang-orang yang berpakaian aneh itu tadi Pak Jack. Nggak lama kemudian rombongan itu berjalan menuju kayak mungkin berpawai gitu bayangannya Mas Restu waktu itu. Wah
ini jangan-jangan mereka udah mulai start, udah mulai pawai. Segera Mas Restu ngikuti di belakangnya. Awalnya ya orang-orang ini berjalan dengan bergumam dan seolah-olah apa kayak suaranya itu riuh gitu. Ya Mas Restu ikut aja karena anak-anak kan mungkin dia merasa tertarik, seneng banget dia. Dia ikutin terus itu rombongan katanya. Dan Mas Restu itu juga nggak tahu ini rombongan mau kemana. Karena yang dia bayangkan, wah ini pasti mau keliling kampung sebelah. Mungkin keliling kampung yang di sebelahnya lagi. Karena setelah lapangan itu Pak Jack, katanya Mas Restu ada kampung lain yang istilahnya hanya dibatasi oleh lapangan antar desa itu. Jadi Mas Restu ikut dengan rombongan itu tadi. Seneng Mas Restu, jadi dia itu nggak peduli lah teman-teman nggak ketemu, mungkin ya nanti pasti ada di dalam barisan. Yang penting aku ikut aja. Karena Mas Restu waktu itu ngelihat, jadi orang-orang itu katanya selain pakaiannya aneh-aneh, penutup kepalanya juga aneh-aneh, terus pakai perhiasan yang berkilauan, gemerlapan. Ada juga yang bawa alat tetabuhan Pak Jack. Jadi kayak membawa banyak sekali alat musik yang mungkin bagi Mas Restu itu alat musiknya itu aneh-aneh. Jadi kayak ada yang kayak kendang, terus ada yang istilahnya bawa kayak suling, ada yang macam-macam itu. Tapi Mas Restu melihat semua alat musik itu juga dihias. Jadi kayak gemerlapan semua gitu Pak Jack. Dan Mas Restu akhirnya tambah seneng. Wah ini kok ada pesta ya, kok ada karnaval, kok aku nggak tahu. Apa mungkin ini kampung sebelah yang mengadakan, terus sekarang berangkat menuju ke sana, keliling ke kampung lain. Ya sudahlah, aku ikut aja. Jadi Mas Restu itu mengikuti terus. Dia itu nggak sadar berapa lama dia berjalan, terus berapa jauh dia berjalan. Dia itu nggak ingat Mas Restu. Yang dia rasakan tahu-tahu setelah berjalan cukup lama, dia itu tidak menuju ke kampung tetangganya atau balik lagi ke kampungnya, tapi menuju suatu tempat yang mana kampung itu kayak kelihatan lebih lebih kaya lah katanya Mas Restu dibanding kampungnya. Jadi dari jauh itu kelihatan rumahnya itu kayak gedung-gedung besar, terus penerangan lampunya itu terang benderang semua, terus warna dindingnya itu juga ya istilahnya menyala semua katanya Pak Jack. Jadi wih, kok ada kampung kok mewah banget, ini kampung mana gitu. Mas Restu itu jadi bayangannya dia itu berjalan menuju ke suatu kampung yang bagi dia itu asing, baru, dari kejauhan itu terlihat lebih, ya katanya di kirimannya Mas itu kok kayaknya rumahnya pada rumah gedong semua katanya gitu. Ya mungkin karena rumah-rumahnya Mas dan tetangganya itu ya rumah-rumah sederhana biasa gitu. Jadi dia itu melihat dari jauh rumah-rumah gedong itu kayak besar-besar banget. Mas Restu terus ngikuti dari belakang sampai akhirnya dia itu melihat kalau ternyata perkampungan itu dikelilingi oleh tembok berwarna putih yang cukup tinggi Pak Jack. Seperti kayak benteng katanya, tapi ya nggak tinggi-tinggi banget. Artinya atap-atap rumah di balik tembok itu masih kelihatan, tapi tembok warna putih itu kayak mengelilingi perkampungan yang rumah-rumah gedong itu tadi. Dan di atasnya pintu gerbang itu kayak ada kayak semacam gapura gitu. Katanya itu gapuranya itu inget-inget gapura kayak zaman-zaman klasik, zaman-zaman kerajaan gitu. Jadi Mas Restu ini merasa, wah ini mungkin gapura tempat masuknya kampung gitu. Mas Restu terus berjalan mengiringi rombongan itu, dan dia itu baru teringat teman-temannya. Wah, jangan-jangan teman-temanku ini sudah masuk ke dalam atau masih di luar ya. Tak cari dulu, dia sempat berpikir gitu. Ketika dia mencari teman-temannya, dia itu berusaha masuk di antara sela-sela rombongan Pak Jack. Jadi dia itu menyibak sela-sela rombongan, mungkin ya istilahnya di antara orang-orang itu dia menyelinap, menyibak barisan. Mas Restu itu baru langsung kayak tubuhnya itu terasa kaget dan bulu kuduknya itu merinding Pak Jack. Karena ketika dia mulai masuk ke dalam sela-sela barisan, Mas Restu ini berkali-kali memastikan, ini orangnya hadap sana, tapi telapak kakinya itu menghadap ke arah sebaliknya Pak Jack. Jadi ya kayak istilahnya kayak terbalik gitu. Telapak kakinya itu arah hadapnya itu berbalik dengan arah hadapnya orang itu. Jadi semua telapak kakinya itu menghadap ke belakang. Orang-orang yang dia lihat, dan kakinya itu kayak ukurannya dengan ukuran kaki manusia itu, manusia normal maksudnya, jauh lebih panjang telapak kakinya. Dan Mas Restu baru sadar orang-orang ini semua pakaiannya itu aneh-aneh,
dan semuanya itu telapak kakinya menghadap ke belakang. Mas Restu mulai ketakutan. Waktu itu dia langsung bulu kuduknya merinding. Dia itu mulai ketakutan, terus berusaha keluar dari dalam barisan orang-orang yang sedang berjalan mau masuk ke gapura perkampungan atau desa yang gedong tadi itu Pak Jack. Jadi Mas Restu berusaha keluar. Nggak lama kemudian kayak ada orang memberi aba-aba gitu. Suaranya itu bergemuruh. Setelah aba-aba itu dibunyikan, semua alat musik itu langsung dibunyikan Pak Jack. Jadi sulingnya berbunyi, terus kayak kendangnya itu juga dibunyikan, dangdung dangdung, dan begitu suara-suara itu terdengar menggema, Mas Restu ini kan posisi ketakutan. Dia tuh berusaha lari menjauh pulang ke rumah karena melihat penampakan kaki yang semua menghadap ke belakang tadi. Katanya dia sudah, waduh aku harus pulang, ini kayaknya orang-orang ini bukan manusia gitu. Pas dia mau lari, tapi ada alat musik dipukul dan lagu-lagunya sudah mulai dinyanyikan. Entah kenapa ya, Mas Restu itu kayak terhipnotis katanya Pak Jack. Niatannya mau pulang itu kuat, tapi begitu alat musik ditabuh, dangdung-dangdung itu kan, dia itu kayak seolah-olah dipaksa ikut joget, ikut menari-nari. Jadi ketika alat musik itu dipukul, orang-orang itu ya yang di sekitar situ ya menari-nari gitu Pak Jack. Tapi tariannya itu tarian aneh. Jadi kayak ya menari kayak Mas Restu nggak pernah tahu itu tarian kayak gimana itu. Jadi kayak gerak-gerak itu kayak gerakannya kaku gitu. Dan Mas Restu anehnya mendengar suara itu, dia itu kayak terpaksa gitu. Terpaksa mengikuti tarian orang-orang itu. Jadi dia ya tidak sekehendak hatinya katanya Pak Jack. Tahu-tahu ya menari seperti itu. Jadi Mas Restu itu sadar dia itu menari itu sambil menangis katanya. Karena dia pingin pulang tapi badannya nggak bisa digerakkan. Justru mengikuti irama alunan musik itu. Dan ketika orang-orang itu berbaris semua masuk ke dalam gapura gerbang menuju perkampungan itu, Mas Restu pun seolah-olah ikut. Jadi dia itu katanya sambil menari yang ngikuti barisan itu, kayak terbawa gitu, terbawa arus orang-orang yang semua masuk ke dalam perkampungan. Mas Restu terus berusaha menangis, tapi ya dia itu nggak keluar suaranya, hanya air matanya saja yang keluar. Tubuhnya tetap nggak bisa dikendalikan, dia terus berjoget dan menari-nari seperti orang-orang di sekitarnya, seperti sosok-sosok di sekitarnya itu, sampai akhirnya ketika sudah mendekati gerbang, di mana Mas Restu itu kayak ya mungkin terbawa arusnya sosok-sosok itu ya, banyak kumpulan sosok itu dia masuk ke dalam perkampungan semua sambil menari-nari. Mas Restu itu juga ikut terbawa, terseret. Begitu sampai di depan gerbang, dia itu kayak melihat ada kayak kakek yang usianya nggak bisa ditebak kayaknya sudah tua banget, terus bajunya putih, terus pakai bawahan dan sandalnya juga putih, pakaiannya seperti kayak pertapa gitu Pak Jack. Tapi semua baju dan celananya itu berwarna putih, bahkan pakai ikat kepala juga berwarna putih. Jadi yang dia ingat dari Mas Restu itu, kakek itu nggak seperti yang lain, pakaiannya serba putih dan kakinya itu normal. Jadi orangnya menghadap ke kiri ya kakinya arahnya menghadap ke kiri. Jadi Mas Restu itu kayak tahu-tahu kakek itu mendekati dia. Mas Restu yang kondisi nggak sadar itu, kakek itu mendekati dia, langsung dipegang tangannya Mas Restu itu, dan rasanya itu kayak dingin banget gitu. Hei, kamu ngapain di sini? Ditanya gitu sama kakek itu. Mas Restu nggak bisa jawab, cuma nangis aja. Kamu ngapain di sini? Nggak usah ikut masuk ke sini kamu. Ayo, tak antar pulang. Terus dipukul-pukul Mas Restu itu. Ayo pulang. Kayak jadi kayak dia ingat itu kalau disuruh pulang ibunya atau bapaknya gitu. Dipukul-pukul. Ayo, tak antar pulang. Dipukul-pukul gitu. Ya pundaknya, ya punggungnya, ya pantatnya dipukuli. Setelah dipukuli berkali-kali itu ya nggak tahu. Mas Restu itu kayak tetap nggak bisa menggerakkan badannya, tetap nggak bisa mengendalikan tubuhnya. Tapi setidaknya dia sudah nggak menari-nari lagi Pak Jack. Jadi dia itu kayak dibimbing kakek itu menjauhi dari rombongan, kemudian dia bisa berjalan normal diantar ke arah semula dia datang. Tapi Mas Restu nggak bisa berontak sama sekali. Dia sebenarnya agak takut juga dengan kakek ini. Ini kakek siapa kok tua banget, pakaiannya putih-putih semua kayak pertapa gitu, kayak orang-orang kuno gitu. Mas Restu pengen lari tapi nggak bisa. Jadi ya dia itu kayak dibimbing kakek itu, ya kakek itu jalan tapi ya Mas Restu juga ikut jalan. Jadi mereka itu melewati jalan yang
Mas Restu sama sekali nggak kenal, nggak pernah lewat jalan itu. Sampai akhirnya dia itu diantarkan ke depan perbatasan antara lapangan dengan kampungnya. Jadi dia diantar di situ. Sudah, diam di sini. Nanti tak panggilkan orang tuamu, tak panggilkan bapakmu, tak panggilkan ibumu. Kamu jangan main, kalau keluar malam itu jangan sendirian, katanya gitu. Nggak lama kemudian Mas Restu disuruh menunggu, tapi dia tetap nggak bisa gerakkan badannya, Pak Jack. Jadi Mas Restu cuma bisa menangis waktu itu. Menangis tanpa suara, hanya air matanya yang keluar. Nggak lama kemudian Mas Restu itu melihat dari jauh itu kayak tetangganya, terus orang-orang itu berdatangan nyariin dia sambil manggil-manggil, itu anaknya itu Restu. Dipanggil, termasuk ada bapaknya, langsung digendong dia itu. Ya istilahnya bapaknya heran, waduh kemana aja kamu, dicari-cari berhari-hari kok baru sekarang pulang. Ya Mas Restu agak heran juga. Akhirnya dia baru bisa ngomong, baru bisa nangis dan suaranya itu keluar. Dia itu nangis. Akhirnya dibawa pulang. Sampai beberapa hari itu Mas Restu tertidur katanya Pak Jack. Dia itu tidur, nggak berani sekolah, ya kayak badannya itu capek semua. Terus kayak menggerakkan badan itu kayak sulit. Walaupun dia itu sudah bisa bisa menangis, bisa ngomong walaupun terbata-bata, tapi kayak badannya itu kayak habis sakit gitu katanya. Sampai akhirnya ya dia itu dapat cerita dari ibunya, dari bapaknya waktu ada tetangga yang datang berkunjung itu. Ya Mas Restu itu ternyata nggak hilang selama istilahnya 1 jam atau 2 jam aja, tapi sampai 2 hari katanya. Hilang, jadi warga desa itu nyari nggak ketemu sampai 2 hari. Jadi 2 hari 2 malam dan ketemu di malam hari. Dan waktu itu yang nemukan itu ada salah satu tetangganya yang nggak sengaja pulang. Dia habis nyari nggak ketemu, dia itu pulang lewat lapangan. Katanya Mas Restu itu kayak berdiri seperti orang bingung gitu. Tapi orang itu mau nolong Mas Restu nggak berani. Soalnya di sampingnya Mas Restu itu ada kayak anjing besar itu, bulunya tuh warnanya putih gitu. Tapi anjing besar itu kayaknya ya cuma diem aja, nggak berusaha ngejar tetangganya Mas Restu, nggak berusaha kayak istilahnya mungkin nyakiti Mas Restu, atau katanya anjing itu cuma berdiri di sebelahnya Mas Restu gitu aja. Karena takut orang ini mau nolongin, loh itu kan si Restu, kok dia ada di tengah lapangan malam-malam, terus kok di sebelahnya ada anjing warnanya putih kok besar banget gitu. Orang ini malah takut. Jadi dia itu langsung manggil warga, beritahu bapaknya Mas Restu, beritahu orang-orang kampung, Restu ada di lapangan, anaknya ketemu, tapi saya nggak berani, ada anjingnya yang kayaknya istilahnya dia itu mau diterkam anjing atau apa, pokoknya di situ ada anjing gitu aja kan, anjing putih besar banget itu. Akhirnya warga desa itu sama bapaknya itu datang beramai-ramai. Ternyata waktu datang ke sana adanya itu Mas Restu sendirian. Akhirnya ya itu tadi, dari cerita-cerita tetangganya waktu jenguk Mas Restu, akhirnya Mas Restu itu tanya sama orang tuanya, sama bapaknya. Ternyata ya bener kejadiannya katanya seperti itu. Padahal waktu itu Mas Restu merasa, loh waktu itu aku diantar kakek-kakek tua gitu, kakek-kakek yang bajunya putih semua gitu. Cuman kok katanya tetangganya yang pertama kali ngelihat dia itu kok berdiri di tengah lapangan, di sebelahnya ada anjing besar berbulunya itu warna putih. Ya Mas Restu awalnya nggak tahu Pak Jack, karena waktu itu dia masih kanak-kanak. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian, waktu dia kuliah, terus dia itu kerja. Nah Mas Restu ini nggak sengaja beberapa kali itu mungkin ketemu dengan orang-orang yang paham dengan hal-hal seperti itu ya. Jadi mereka sempat bilang, loh kamu ini kok ada yang jaga. Yang jaga maksudnya gimana? Ya itu, kemana-mana kamu ini ada yang ngikutin, ada yang melihat itu, sosoknya itu ya seperti itu tadi, seekor anjing berbulu putih terus badannya besar gitu. Jadi ya awalnya Mas Restu merasa orang-orang ini mungkin bercanda, tapi makin lama dia juga sempat mengalami beberapa kejadian aneh, tapi juga yang mana orang-orang itu akhirnya menghubungkannya dengan cerita masa kecilnya. Jadi akhirnya Mas Restu mulai memahami, oh mungkin jangan-jangan ya memang kakek tua itu
perwujudannya seperti makhluk ini yang mungkin sampai saat ini katanya yang ngikutin Mas Restu, mungkin menjaga atau ngikutin. Jadi ya Mas Restu sendiri nggak tahu. Ketika dia nanya ke bapaknya, ya bapaknya sempat bilang ya mungkin itu dari kakek-kakekmu dulu. Jadi istilahnya ya secara nggak langsung kayak ada yang jaga gitu Pak Jack. Jadi akhirnya sampai sekarang pun Mas Restu ya merasa ya udahlah, dia juga nggak merasa ada hal-hal yang aneh gitu, karena bagi dia ya mungkin istilahnya nggak banyak orang yang seperti dia lah. Jadi dia merasa ya sudahlah, disyukuri aja Mas, katanya ya mungkin ada yang jaga saya, tapi ya saya tetap, kalau katanya dia ibadah ya tetap normal-normal aja, selama nggak ada hal-hal yang aneh ya saya anggap itu suatu yang biasa, katanya Mas Restu seperti itu. Jadi ya bagi dia jangan-jangan sosok yang menjaganya hingga saat ini adalah kisah dari perpanjangan dari kisah waktu kecil itu Pak Jack. Jadi pertemuannya pertama kali dengan sosok penjaganya itu waktu dia anak-anak, dia diselamatkan supaya nggak masuk ke perkampungan yang gaib itu tadi. Akhirnya sampai sekarang dia itu tahu, oh jangan-jangan ini yang menjaga saya. Jadi itu ceritanya seperti itu Pak Jack. Iya, cerita yang sangat menurut saya itu fantastis ya. Ya, Dimana ketika anak kecil itu biasanya memang penasaran dengan hal yang aneh dan yang baru ya kan. Betul. Ya mungkin kalau Mas Restu nggak tertarik ngikuti rombongan yang gaib itu tadi, mungkin dia nggak akan pernah menyadari bahwa dia itu ternyata ada yang jagain gitu. Iya. Dan kalau misalnya nggak ada yang jaga ya bisa-bisa malah tambah hilang Mas Restunya. Ya mungkin masuk ke kampung gaib itu tadi, kayak perkampungan. Ya tapi ada juga sih beberapa yang memang mendapatkannya itu dari leluhurnya, itu memang ada. Ada juga yang memang dia sendiri yang mencari. Ada yang diturunkan dari leluhurnya. Betul. Biasanya itu anak-anak seperti itu mempunyai keistimewaan sih. Betul. Entah dari tanggal lahirnya atau mungkin dari karakteristiknya. Betul. Pasti ada yang seperti itu, dan pasti ada yang dipilih lah dari salah satu keturunannya. Dan untuk Mas Restu, terima kasih sudah berbagi kisah dengan kami. Dan untuk sobat pemburu kisah, terima kasih juga sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, tinggalkan komentar di bawah, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.